Pemirsa Berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Sidang pra-peradilan penutupan Jalan Hauling Tapin kembali digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Mediasi sengketa lahan jembatan HKSN tidak menemui titik terang, gugatan pun dilanjutkan. Ratusan anak ikuti vaksinasi COVID-19 di Mapolresta Banjarmasin. Sidang pra-peradilan penutupan Jalan Hauling kilometer 101 Tapin kembali digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin Rabu siang. Agenda sidang lanjutan kali ini mendengarkan keterangan saksi ahli pihak pemohon, Asosiasi Sopir Angkutan dan Pekerja Tongkang. Saksi ahli yang dihadirkan adalah Khairul Huda, pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain itu, pemohon juga menghadirkan saksi lainnya, yakni warga yang terdampak penutupan jalan. Di hadapan Hakim Tunggal Putu Agus Wiranata, Khairul Huda mengatakan garis polisi yang dipasang penyidik di jalan itu awalnya untuk melakukan olah TKP. Meski olah TKP sudah selesai, garis berwarna kuning hitam itu tidak juga dilepas. Menurutnya pemasangan garis tersebut tidak sah karena tidak ada izin dari Pengadilan Tapin. Nah, saya tidak tahu peristiwanya seperti apa, realnya. Tapi kalau polis lain itu terhadap jalan, sehingga orang tidak bisa masuk, sementara sebenarnya olah TKP sudah selesai, itu adalah bentuk penyitaan yang tidak sah. Karena tidak ada izin dari ketua pengadilan. Nah, apalagi polisi itu harusnya berada di atas kepentingan umum. Jalan itu bagaimanapun adalah bagian dari kepentingan umum secara umum. Jadi kalau tindakan kepolisiannya sudah selesai, seharusnya segera untuk memulihkan jalan tadi untuk kepentingan umum. Sekalipun jalan itu adalah jalan khusus. Kuasa hukum Boyamin Saiman berkeyakinan pra-peradilan ini akan dimenangkan pihaknya. Karena memang saya hadirkan mau tidak mau subjektif pasti mendukung saya. Tapi apapun beliau kan tetap netral. Jadi apapun itu polis lain itu dimaknai sebagai penyitaan. Kalau penyitaan berarti harus izin pengadilan. Dua itu aja sih. Kalau yang mengajukan permohonan apakah harus yang pihak berperkara? Tidak, pihak berkepentingan juga boleh. Kan gitu. Tiga itu aja. Dan pihak ketiga berkepentingan dalam hal ini kita maknai ya sopir-sopir atau pemilik angkutan meskipun bukan dari pihak AGM. Itu sudah dijelaskan boleh, sah, karena dia dirugikan. Kedua, apapun itu kalau polis lain hanya untuk TKP. Setelah selesai TKP harus dicopot, gitu, difungsikan lagi. Apapun itu akhirnya berkonsekuensi sebagai penyitaan. Kalau penyitaan tidak melalui pengadilan, maka tidak sah, memang harus melalui pengadilan. Itu aja, tiga itu. Sidang akan dilanjutkan hari ini dengan agenda keterangan pihak termohon Polda Kalsel. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Setelah sidang pertama digelar beberapa hari lalu, Pengadilan Negeri Banjarmasin meminta sengketa lahan jembatan HKSN diselesaikan melalui mediasi. Pihak pemohon yakni warga dengan termohon pemerintah Kota Banjarmasin menggelar mediasi pada Selasa lalu. Mediasi yang berlangsung tertutup itu tidak menemukan titik terang karena masing-masing pihak masih bersikeras. Untuk mediasi hari ini sangat mengecewakan.
mengecewakan klien kami ya, karena pihak Pemko tetap bertahan bahwa itu sudah perhitungan appraisal, sehingga pihak Pemko tidak akan merubah daripada keputusan yang ada, walaupun misalkan nilai angka kami turun, terus Pemko naikkan, tetap tidak ada perundingan, intinya itu. Nah terus nanti dibuktikan saja di pengadilan. Seperti itu sih intinya ya. Jadi Pemko tadi berapa pertanyaan? Tetap sesuai dengan yang dikonsinyasi. Tetap sesuai yang ada di konsinyasi, sehingga ya memang tidak ada perundingan karena Pemko-nya tidak mau membuka peluang untuk itu. Kalau untuk persidangan itu kapan mungkin dijadwalkan? Ada relasinya nanti. Ada relasinya. Ada bahan yang mungkin disiapkan? Udah. Bahannya kan yang gugatan kita itu kan bisa dilihat di ini alamannya pengadilan negeri. Bisa kok di-copy dilihat. Gugatan sengketa lahan jembatan HKSN akan dilanjutkan kembali dengan persidangan. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Pasar Batuah di kawasan Kuripan, Banjarmasin Timur akan direvitalisasi pemerintah setempat tahun 2022 ini. Beberapa hari lalu warga yang bermukim di pasar ini mengeluhkan rencana revitalisasi tersebut. Mereka khawatir tidak mendapat ganti rugi. Kepala Disperindak Ikhram Muftezar membenarkan tidak ada ganti rugi untuk warga yang bermukim di lahan milik pemerintah. Bukan, kalau persetujuan sebenarnya sudah. Kita sudah Pemko memiliki hajat besar untuk melakukan revitalisasi di kawasan Pasar Batuah tersebut. Nah, memang kan yang cukup menjadi tantangan bagi kami adalah kawan-kawan yang memang bermukim di sana. Ini yang jadi tantangan bagi kami. Tapi insya Allah kami akan lakukan sosialisasi secara persuasif, kita akan sampaikan kepada mereka terkait dengan hajat besar ini. Ada yang mendengar begini keluhan banyak Kak? Kandak banyak nah, keluhan banyak misalnya asing segala macam. Ada permintaan mereka ada, kita dengarkan walaupun ulun tidak berbicara secara langsung, tapi hal itu sudah kita sampaikan kepada Pak Wali dan mungkin nanti kita sampaikan pada saat sosialisasi. Tezar menambahkan rencana revitalisasi akan disosialisasikan kepada warga Pasar Batuah dalam waktu dekat. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Sidang pra-peradilan penutupan Jalan Hauling Tafin kembali digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Mediasi sengketa lahan jembatan HKSN tidak menemui titik terang, gugatan pun dilanjutkan. Ratusan anak ikuti vaksinasi COVID-19 di Mapolresta Banjarmasin. Polresta Banjarmasin Rabu pagi menggelar vaksinasi massal untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksinasi digelar di halaman Mapolresta Banjarmasin kawasan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin Timur. Kegiatan diikuti ratusan anak dari berbagai sekolah dasar. Kapolda Irjen Pol Rikwanto mengatakan vaksinasi digelar serentak di seluruh Mapolres se-Kalimantan Selatan. Vaksinasi terhadap anak-anak 6-11 tahun. Ini kita punya target
untuk wilayah Kalimantan Selatan sebanyak 440.853. Setelah beberapa hari ini kita sudah dapat mencapai 11,53%. Masih banyak lagi yang kita perlu vaksinasi kepada mereka. Kita sudah buatkan rencana aksi untuk besok, dan besok. Insya Allah sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah, bulan Maret vaksinasi terhadap anak-anak 6-11 tahun sudah bisa 100%. Kami berharap pemerintah pusat, Pemprov kerjasama untuk pengadaan vaksin yang baik dan lancar supaya dalam penggelaran nanti besok dan besok hari tidak ada hambatan di lapangan. Polda Kalsel menargetkan vaksinasi anak mencapai 10.000 hingga Maret mendatang. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Vaksinasi COVID-19 anak usia 6 hingga 11 tahun di kota Banjarmasin ditarget mencapai 71.000. Kepala Dinas Kesehatan Mahli Riyadi berharap target tersebut dapat dicapai hingga bulan Maret mendatang. Selain itu, ia juga mengimbau orang tua mendampingi anak saat vaksinasi. Orang tua yang tidak sempat mendampingi harus membuat surat persetujuan anaknya divaksin. Sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, karena target kita di Banjarmasin ini kan 71.000 lebih untuk anak-anak 6 sampai dengan 11 tahun. Dan ini PR yang sangat besar sekali, ya, sehingga melalui Dinas Pendidikan nanti akan menghimpun sekolahnya dan menginformasikan kepada seluruh orang tua siswa, ya, agar berkenan mendampingi anaknya pada saat divaksin. Atau bagi mereka yang tidak sempat mendampingi, itu membuat surat persetujuan vaksin di anaknya. Seperti itu saja yang poinnya. Saat ini vaksinasi anak sudah diselenggarakan di beberapa puskesmas. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Alat kesehatan Alkes untuk posyandu di kota Banjarmasin bakal tersedia. Ketua Komisi 4 DPRD Nur Latifah memastikan anggaran Alkes sudah disiapkan Dinas Kesehatan Banjarmasin, sehingga Alkes yang diperlukan oleh 395 posyandu akan tersedia di tahun ini. Kader-kader posyandu ya di masyarakat bahwa mereka mempunyai peralatan yang sangat minim, ya surplusnya lah peralatan perlengkapannya. Jadi hari ini tadi kita tanyakan dengan Dinas Kesehatan bahwa posyandu itu di tahun 2022 ini sudah dianggarkan sebesar 838 juta untuk di 395 posyandu yang ada di Kota Banjarmasin. Nah, untuk datanya nanti kami mintakan lagi. Yang jelas untuk penganggaran terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana maupun perlengkapannya sudah dianggarkan di tahun 2022 ini. Latifah juga memastikan pihaknya akan mengawal anggaran Alkes agar digunakan sesuai peruntukannya. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Sidang pra-peradilan penutupan Jalan Hauling Tapin kembali digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Mediasi sengketa lahan jembatan HKSN tidak menemui titik terang, gugatan pun dilanjutkan.
Ratusan anak ikuti vaksinasi COVID-19 di Mapolresta Banjarmasin. Pasca terputus dihantam tumpukan sampah yang terbawa arus sungai, jembatan di Desa Pingaran Astambul, Kabupaten Banjar dibongkar. Jembatan berkonstruksi kayu sepanjang 70 meter itu dibongkar sejak Senin lalu oleh petugas PUPR dan warga. Terpantau Selasa siang, pembongkaran masih berlangsung karena derasnya arus sungai menjadi kendala. Rencananya jembatan ini akan dibangun kembali namun dengan konstruksi gantung dan posisinya bergeser beberapa meter dari lokasi semula. Langkah jangka pendek adalah bongkar dulu, karena jembatan ini cukup membahayakan apabila masih digunakan. Kemudian yang kedua, untuk penanganan jembatan baru, kita usahakan untuk bisa dilakukan di kedaruratan. Tapi apakah dananya tersedia dan mencukupi, ini akan coba kita lihat lagi. Paling tidak, karena ini salah satu urat nadi untuk kehidupan masyarakat di daerah sini, yang kami upayakan dari berbagai sumber dana lah nantinya. Untuk penanganan sementara waktu, Dinas PUPR akan membangun jembatan darurat di tempat yang sama. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Warga Desa Hilir Muara, Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru mengeluhkan akses titian rusak. Titian kayu sepanjang 62 meter yang berada di bantaran laut itu telah rusak sejak puluhan tahun lalu. Sempat diukur oleh pemerintah pada tahun 2021, namun hingga kini belum juga ada perbaikan. Padahal kondisi titian sudah sangat memprihatinkan dan sering mengakibatkan pejalan kaki maupun pengendara terperosok. Ya, harapannya mau diperbaiki, selama ini kan cuma dirancang-rancang aja, nggak ada perbaikan. Pernah ada yang terjatuh loh Pak? Banyak. Sudah berapa lama kondisi seperti ini Pak? Bukan berapa lama lagi Pak, ini puluhan tahun sudah, cuma masyarakat setempat aja lagi merehab ini. Warga berharap pemerintah Kabupaten Kota Baru segera memperbaiki akses titian ini. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Menjamurnya alat pancing ikan modern ternyata tidak menggusur keberadaan alat pancing tradisional. Alat pancing berbahan bambu ini tetap diminati oleh para pemancing di Kalimantan, dan usaha pembuatannya tetap berjalan dan cukup menjanjikan. Salah satu sentra pembuatan alat pancing tradisional ini terdapat di Kabupaten Batola, tepatnya di Desa Serapat Lama, Kecamatan Anjir Muara. Usaha pembuatan alat pancing di desa ini ditekuni oleh puluhan petani dan merupakan usaha yang dijalankan secara turun-temurun. Biasanya, para petani ini mulai membuat alat pancing tradisional di saat musim tanam padi usai. Cara pembuatan alat pancing tradisional berbahan bambu ini adalah petani terlebih dahulu menebang bambu yang berumur cukup tua dan berukuran yang sesuai dengan alat pancing. Proses pembuatannya cukup mudah. Bambu yang telah ditebang dibersihkan dari ranting dan daun-daun, kemudian dijemur selama 1 minggu.
bambu selanjutnya dipanaskan di atas api sambil diurut-urut menggunakan kain basah. Pada tahap ini ada teknik khusus yang harus dikuasai. Bila cara atau tekniknya salah, saat diluruskan sambil dibakar, bambu bisa patah atau hangus. Ada juga tekniknya usut-usutannya nah. Emang ada yang bisa patah lah ini gitu nah. Tahu ada pas di terlalu panas mungkin juga. Terlalu panas kan hangatnya. Harga alat pancing tradisional dari bambu ini berkisar antara Rp120.000 hingga Rp130.000 per ikat. Biasanya, tiap ikat berisi 50 batang. Per ikat. Dua partai ya hitungannya. Kalau satu ikatnya berapa, Bang? Satu ikat tuh kanannya bisa 130. Bisa 125, 2.500 kanannya segini. Isinya 50 batang lah. 50 batang. Alat pancing tradisional dari desa Serapat Lama ini memiliki pembeli atau pemesan tetap, yakni para agen penjualan alat pancing tradisional di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Demikian laporan Muhammad Lutfi Darlam dari Batola. Sidang pra-peradilan penutupan Jalan Hauling Tapin kembali digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Mediasi sengketa lahan jembatan HKSN tidak menemui titik terang, gugatan pun dilanjutkan. Ratusan anak ikuti vaksinasi COVID-19 di Mapolresta Banjarmasin. Sidang pra-peradilan penutupan Jalan Hauling kilometer 101 Tapin kembali digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin Rabu siang. Agenda sidang lanjutan kali ini mendengarkan keterangan saksi ahli pihak pemohon, Asosiasi Sopir Angkutan dan Pekerja Tongkang. Saksi ahli yang dihadirkan adalah Khairul Huda, pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain itu, pemohon juga menghadirkan saksi lainnya, yakni warga yang terdampak penutupan jalan. Di hadapan Hakim Tunggal Putu Agus Wiranata, Khairul Huda mengatakan garis polisi yang dipasang penyidik di jalan itu awalnya untuk melakukan olah TKP. Meski olah TKP sudah selesai, garis berwarna kuning hitam itu tidak juga dilepas. Menurutnya pemasangan garis tersebut tidak sah karena tidak ada izin dari Pengadilan Tapin. Nah, saya tidak tahu peristiwanya seperti apa, realnya. Tapi kalau polis lain itu terhadap jalan, sehingga orang tidak bisa masuk, sementara sebenarnya olah TKP sudah selesai, itu adalah bentuk penyitaan yang tidak sah. Karena tidak ada izin dari ketua pengadilan. Nah, apalagi polisi itu harusnya berada di atas kepentingan umum. Jalan itu bagaimanapun adalah bagian dari kepentingan umum secara umum. Jadi kalau tindakan kepolisiannya sudah selesai, seharusnya segera untuk memulihkan jalan tadi untuk kepentingan umum. Sekalipun jalan itu adalah jalan khusus. Kuasa hukum Boyamin Saiman berkeyakinan pra-peradilan ini akan dimenangkan pihaknya. Karena memang saya hadirkan mau tidak mau subjektif pasti mendukung saya. Tapi apapun beliau kan tetap netral tadi. Apapun itu
polis lain itu dimaknai sebagai penyitaan. Kalau penyitaan berarti harus izin pengadilan. Dua itu aja sih. Kalau yang mengajukan permohonan apakah harus yang pihak berperkara? Tidak, pihak berkepentingan juga boleh, kan gitu. 3 itu aja. Dan pihak ketiga berkepentingan dalam hal ini kita maknai ya sopir-sopir atau pemilik angkutan meskipun bukan dari pihak AGM. Itu udah dijelaskan boleh, nah, karena dia dirugikan. Kedua, apapun itu kalau polis lain hanya untuk TKP. Setelah selesai TKP harus dicopot, gitu, difungsikan lagi. Apapun itu akhirnya berkonsekuensi sebagai penyitaan. Kalau penyitaan tidak melalui pengadilan maka tidak sah, memang harus melalui pengadilan. Itu aja 3 itu. Sidang akan dilanjutkan hari ini dengan agenda keterangan pihak termohon Polda Kalsel. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Setelah sidang pertama digelar beberapa hari lalu, Pengadilan Negeri Banjarmasin meminta sengketa lahan jembatan HKSN diselesaikan melalui mediasi. Pihak pemohon yakni warga dengan termohon pemerintah Kota Banjarmasin menggelar mediasi pada Selasa lalu. Mediasi yang berlangsung tertutup itu tidak menemukan titik terang karena masing-masing pihak masih bersikeras. Mediasi hari ini sangat mengecewakan klien kami ya, karena pihak Pemko tetap bertahan bahwa itu sudah perhitungan appraisal sehingga pihak Pemko tidak akan merubah daripada keputusan yang ada walaupun misalkan nilai angka kami turun terus Pemko naikkan tetap tidak ada perundingan, intinya itu. Nah terus nanti dibuktikan saja di pengadilan. Itu sih intinya ya. Jadi kamu tadi berapa pertanyaan harganya? Tetap sesuai dengan yang dikonsinyasi. Tetap sesuai yang ada di konsinyasi sehingga ya memang tidak ada perundingan karena Pemko-nya tidak mau membuka peluang untuk itu. Kalau untuk persidangan nanti kapan mungkin dijadwalkan? Ada relasnya nanti. Ada relasnya. Ada bahan yang mungkin dicetak? Udah. Bahannya kan ya gugatan kita itu kan bisa dilihat di ini halamannya Pengadilan Negeri. Bisa kok di copy dilihat. Gugatan sengketa lahan jembatan HKSN akan dilanjutkan kembali dengan persidangan. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pasar Batuah di kawasan Kuripan, Banjarmasin Timur akan direvitalisasi pemerintah setempat tahun 2022 ini. Beberapa hari lalu warga yang bermukim di pasar ini mengeluhkan rencana revitalisasi tersebut. Mereka khawatir tidak mendapat ganti rugi. Kepala Disperindak Ikhram Muftezar membenarkan tidak ada ganti rugi untuk warga yang bermukim di lahan milik pemerintah. Bukan, kalau persetujuan sebenarnya sudah. Kita sudah Pemko memiliki hajat besar untuk melakukan revitalisasi di kawasan Pasar Batuah tersebut. Nah, memang kan yang cukup menjadi tantangan bagi kami adalah kawan-kawan yang memang bermukim di sana. Nah, ini yang jadi tantangan bagi kami. Tapi insya Allah kami akan lakukan sosialisasi secara persuasif, kita akan sampaikan kepada mereka terkait dengan hajat besar ini. Ada mendengar begini keluhan banyak Pak? Kandak banyak nah, keluhan banyak nah, karena reaksi sebagainya macam. Ada permintaan mereka ada, kita dengarkan walaupun ulun tidak berbicara secara langsung, tapi hal itu sudah kita sampaikan kepada Pak Wali dan mungkin nanti kita sampaikan pada saat sosialisasi. Tezar menambahkan rencana revitalisasi akan disosialisasikan kepada warga Pasar Batuah dalam waktu dekat. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.